Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Di sini pada pertemuan keempat, mata pelajaran analisis bahan organik, kita akan mempelajari tentang reaksi-reaksi alkana, alkena, dan alkuna. Sebelumnya, pada minggu yang lalu, kalian sudah mempelajari apa itu alkana, alkena, dan alkuna. Pada pertemuan ini kita akan mempelajari reaksi-reaksinya. Yang dipelajari pada pertemuan hari ini yaitu reaksi alkana, kemudian reaksi alkena, dan reaksi alkuna. Kita mengingat kembali materi tentang hidrokarbon. Di sini ada sifat-sifat hidrokarbon. Sifat-sifat hidrokarbon itu yang pertama titik leleh, titik didih, massa jenis alkana, alkena, dan alkunanya meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah atom atau dalam suatu molekul. Kemudian pada suhu kamar, suhu 25 derajat Celcius, ada golongan C1 sampai dengan C4, itu sifatnya gas, C5 sampai dengan C7 itu sifatnya cair, serta lebih dari C18 itu sifatnya padat. Kemudian isomer bercabang mempunyai titik leleh dan titik didih yang lebih rendah, lalu larut dalam pelarut nonpolar. Selanjutnya ada sifat-sifat kimia, yaitu ada reaksi alkana. Yang pertama itu ada reaksi pembakaran atau reaksi suatu zat dengan oksigen. Di sini ada contoh reaksinya bisa diperhatikan. Pembakaran sempurna menghasilkan CO2 dan H2O. Pembakaran tidak sempurna akan menghasilkan CO dan H2O. Yang kedua ada reaksi substitusi atau kita sebut dengan reaksi penggantian, di mana atom dari H alkana dapat digantikan oleh atom lain, khususnya halogen. Pergantian atom H oleh atom atau gugus lain kita sebut dengan reaksi substitusi. Salah satu reaksi substitusi terpenting dari alkana adalah halogenasi, yaitu pergantian atom H dengan atom halogen khususnya klorin. Di sini ada contoh dari reaksi metana yang menghasilkan metil klorida. Merupakan proses klorinasi antara metana dengan gas klor. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan perengkahan atau cracking? Perengkahan adalah pemutusan rantai karbon menjadi potongan-potongan yang lebih pendek. Perengkahan dapat terjadi apabila alkana dipanaskan pada suhu dan tekanan tinggi tanpa oksigen. Di sini ada contoh reaksi tetradekana menghasilkan hetana dan hetena yang memecah molekul besar menjadi sebuah molekul yang lebih kecil atau yang lebih pendek. Perengkahan atau cracking dibagi menjadi tiga. Yang pertama ada thermal cracking yang digunakan untuk meningkatkan fraksi yang sangat berat atau untuk menghasilkan fraksi ringan atau distilat bahan bakar burner dan atau kokas minyak bumi. Kemudian ada catalytic cracking adalah katalis bekas dari proses perengkahan minyak bumi. Lalu ada hydrocracking merupakan proses dua tahap menggabungkan catalytic cracking dan hidrogenasi, di mana bahan baku yang lebih berat akan terpecahkan dengan adanya hidrogen untuk menghasilkan produk yang lebih diinginkan. Di sini ada tabel perbandingan proses perengkahan atau cracking. Untuk kondisi operasinya dan katalisnya. Untuk thermal cracking itu tanpa katalis, catalytic cracking itu umumnya zeolit, dan hydrocracking itu menggunakan katalis zeolit dan hidrogen. Di sini ada reaksi-reaksi alkana. Yang pertama ada reaksi adisi atau penambahan yang merupakan reaksi pemutusan ikatan rangkap atau pengubahan ikatan rangkap menjadi ikatan kovalen tunggal. Contohnya ada adisi hidrogen pada etena menghasilkan etana.
Perhatikan proses reaksinya. Selanjutnya yang kedua ada adisi klorin pada propena yang menghasilkan 1,2 dikloropropana. Reaksinya bisa diperhatikan. Kemudian yang ketiga ada polimerisasi yang merupakan penggabungan molekul-molekul sederhana yang mengalami polimerisasi disebut monomer. Sedangkan hasilnya itu disebut polimer, contohnya pada etena yang dipolimerisasi menjadi polietena atau polietilen. Yang terakhir ada reaksi-reaksi pada alkuna, contohnya adisi hidrogen pada etuna yang menghasilkan etena. Di bawahnya ada contoh reaksinya, etuna menjadi etena. Sekian materi hari ini tentang reaksi-reaksi pada alkana, alkena, dan alkuna. Semoga dapat dipahami dengan baik dan terus kalian pelajari di rumah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.